Selamat pagi anak-anak, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan nirkabel. Silakan disimak. Tujuan pembelajaran jaringan nirkabel bagi peserta didik adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi dan konsep dasar yang mendasari komunikasi nirkabel. Dengan mempelajari jaringan nirkabel, peserta didik diharapkan dapat memahami cara kerja berbagai jenis jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Selain itu, mereka juga akan belajar tentang protokol komunikasi, keamanan jaringan, dan manajemen perangkat nirkabel. Tujuan lainnya adalah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan praktis dalam mengkonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan nirkabel yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk karir di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan pada jaringan nirkabel. 1. Akses PAN. Fungsi akses PAN ibaratnya sebagai hub switch di jaringan lokal yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless nirkabel para klien tetangga Anda. Di akses PAN inilah koneksi internet dari tempat Anda dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau. Semakin tinggi kekuatan sinyal, ukurannya dalam satuan dBm atau mW, semakin luas jangkauannya. 2. Antena Omni. Fungsi antena Omni untuk memperluas coverage area hingga beberapa kilometer, Anda memerlukan antena Omni eksternal. Meski ketika Anda membeli akses PAN sudah dilengkapi antena Omni, namun belumlah cukup karena hanya berkekuatan sekitar 35 dB. Untuk memperluas area jangkauannya, Anda memerlukan antena Omni eksternal yang rata-rata berkekuatan 15 dB. Antena Omni ini memiliki pancaran atau radiasi 360 derajat, jadi cocok bisa menjangkau klien dari arah mana saja. 3. Kabel pigtail atau kabel jumper. Fungsi kabel pigtail atau kabel jumper diperlukan untuk menghubungkan antara antena Omni dengan access point. Perhatikan panjang maksimal yang diperlukan hanya 1 meter. Selebih dari itu Anda akan mengalami degradasi sinyal, loss dB. Pada kedua ujung kabel terdapat konektor di mana type konektor disesuaikan dengan konektor yang melekat pada akses point Anda. PoE. Agar kabel listrik tidak dinaikkan ke atas untuk menghidupkan akses PAN, maka Anda memerlukan alat PoE ini yang fungsinya mengalirkan listrik melalui kabel Ethernet atau kabel UTP/STP. Dengan alat ini maka Anda tidak perlu repot-repot lagi mengulur kabel listrik ke atas tower, lebih praktis dan hemat. Kabel UTP/STP. Meski namanya perangkat wireless, namun peranan kabel juga diperlukan. Kabel UTP/STP ini diperlukan untuk menghubungkan antara akses PON dengan jaringan kabel pada LAN lokal Anda. Jadi di bawah dia bisa ditancapkan ke komputer gateway router atau ke hub switch. Pilihlah kabel UTP/STP yang berkualitas baik guna meningkatkan kualitas arus listrik yang dilewatkan melalui PoE. Petir. Fungsi pengangkal petir. Sebagai pengaman dari petir maka Anda memerlukan alat ini yang berfungsi menyalurkan kelebihan beban listrik saat petir menyambar ke kabel pembumian, grounding. Komponen ini dipasang pada kabel jumper antara perangkat akses PAN dengan antena eksternal. Grounding untuk penangkal petir umumnya ditanam dengan batang tembaga hingga kedalaman beberapa 7. Tower. Fungsi tower. Mendapatkan jangkauan area coverage yang maksimal, Anda perlu menaikkan antena Omni eksternal ke tempat yang tinggi agar klien bulan Anda bisa menangkap sinyal radio Anda dengan baik. Demikian penjelasan materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.